Pasangan Rizal Effendi dan Rahmat Masud unggul berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan yang digelar KPU Kota Balikpapan. Polisi mengamankan 13 orang yang diduga akan berunjuk rasa saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Seorang kakek berusia 56 tahun dilaporkan ke polisi karena diduga mencabuli dua bocah yang masih berusia 10 dan 8 tahun. Inilah rangkaian peristiwa yang terjadi selama sepekan dalam Kaltim Sepekan. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Balikpapan yang digelar KPU Kota Balikpapan dihadiri seluruh komisioner KPU Panwasli, 6 PPK sebalikpapan, saksi dari 3 tim paslon dan forum komunikasi pimpinan daerah atau FKPD. Kegiatan rapat pleno ini dimulai dengan penjelasan tentang agenda rapat, pembacaan tatib, pelaksanaan rekapitulasi dan penandatanganan berita acara. Saat dilakukan pembacaan hasil pleno di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK, saksi tim paslon nomor urut 3 Heru Bambang dan Sirajudin yang diwakili Son Haji melakukan instruksi karena data yang diberikan KPU tidak sesuai dengan data yang dibacakan PPK. Selain itu, interupsi juga dilakukan mengenai ada KPPS yang lupa menandatangani berita acara dan pemilih dengan menggunakan KTP dengan NIK di luar kota Balikpapan, namun semua interupsi ini bisa dijelaskan PKK dan KPU. Setelah masing-masing kecamatan mulai dari barat, kota, selatan, tengah, timur, dan utara menyampaikan hasil penghitungan pleno tingkat kecamatan, akhirnya KPU membacakan hasil pleno di tingkat kota. Hasilnya, pasangan nomor urut 1 Rizal Effendi Rahmat Masud unggul dengan jumlah suara 116.330 suara, disusul pasangan nomor urut 3 Heru Bambang Sirajudin dengan perolehan suara 91.417 suara, dan terakhir pasangan nomor urut 2 Andi Burhanuddin Solong Abdul Hakim Rauf dengan suara 52.039 suara. Ya tentunya untuk kemenangan ini bukan kemenangan paslon nomor 1, tapi kemenangan warga Balikpapan. Karena ini adalah era demokrasi, artinya siapapun boleh menggunakan hak demokrasinya, mungkin mau ke MK dan lain sebagainya, tapi harus melalui tatanan-tatanan. Telah melaksanakan rekapitulasi di tingkat kota. Acara dari pagi sampai selesai, alhamdulillah lancar. Ya kalau misalnya ada sanggahan itu wajar-wajar saja, karena memang pleno itu kan media untuk musyawarah, untuk menemukan titik temu gitu. Tapi tidak ada yang prinsip karena itu tidak ada pengaruhnya ke perolehan suara. Gitu. Dan walaupun saksi 2 dan 3 tidak mau menandatangani berita acara, tidak mau menandatangani hasil pleno, tapi beliau menyatakan bahwa mengakui, membenarkan angka-angka itu. Jadi kami tidak masalah, karena itu memang diatur. Dalam hal saksi tidak mau tanda tangan, ya yang mau saja. Jangankan saksi, komisioner pun boleh. Kalau tidak setuju dengan hasil pleno, tidak menandatangani pun boleh. Toha menambahkan jika ada saksi paslon yang tidak mau menandatangani berita acara, tidak ada masalah karena sudah ada aturannya. Dari Balikpapan, Muhammad Hilmansyah, Metro TV Kaltim. Ketua Umum Pemilihan Umum Balikpapan, Nur Toha, memantau langsung sidang pleno yang digelar di seluruh kecamatan di Balikpapan untuk memastikan lancarnya proses sidang. Salah satunya adalah sidang pleno yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Balikpapan Barat ini. Nur Toha yang ditemui wartawan menyebutkan, semua tahapan hingga saat ini telah dijalankan dengan baik oleh petugas PPK. Di Kecamatan Balikpapan Barat sendiri, dalam proses sidang sempat ada beberapa sanggahan dan protes dari saksi calon kepada petugas, yakni terkait tingginya pemilih yang datang hanya dengan menggunakan KTP di beberapa TPS di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat. Namun demikian, Nur Toha menjelaskan, terkait hal tersebut sudah diberikan bukti fotokopi KTP warga yang menggunakan KTP, sehingga masalah tersebut bisa diterima dan tidak lagi dipertanyakan. Dari 6 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, setidaknya terdapat sebanyak 216 TPS. Dari Balikpapan, Muhammad Hilmansyah, Metro TV, Kaltim.
Ratusan pengunjuk rasa pendukung pasangan calon Heru Bambang dan Sirajudin ini tiba di kantor KPU Kota Balikpapan dengan menggunakan puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2. Di sepanjang perjalanan, para pengunjuk rasa ini terus melakukan orasi untuk meminta Panwasli dan KPU Balikpapan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan adil. Setibanya di lokasi, para pengunjuk rasa yang membawa spanduk dan poster ini langsung memenuhi jalanan Jenderal Sudirman tepat di depan kantor KPU. Dalam orasinya, meminta KPU tidak mengeluarkan pernyataan yang telah menyatakan salah satu pasangan calon telah memenangkan pemilu kada hingga proses tahapan rapat pleno dari tingkat kecamatan hingga kota selesai dilakukan dan ditetapkan oleh KPU. Setelah berorasi, 6 orang perwakilan pengunjuk rasa melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Komisioner KPU Balikpapan, Nur Toha, dan 3 anggota Komisioner KPU, Endang Sulistiowati, Sunawianto, dan Purwo atau Mojo. Pertemuan ini hanya berlangsung lebih kurang 1 jam, dan setelah menyampaikan hasil pertemuan kepada pendukungnya, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri. Kalau di KPU sudah jelas, tidak ada penetapan sampai nanti Januari, Februari, bahkan bisa sampai Maret. Tapi tahapan tetap berjalan, kita tidak akan pernah tahu sampai tanggal 16-17 kita bertahan. Belum ada siapa suara terbanyak dan siapa suara paling sedikit. Nggak ada itu. Hartono menambahkan aksi ini akan berlanjut hingga KPU Kota Balikpapan melaksanakan tuntutan yang telah disampaikan para perwakilan pengunjuk rasa. Sementara itu, Ketua KPU Kota Balikpapan Nur Toha menyatakan ada 6 tuntutan yang disampaikan. Intinya, para pengunjuk rasa meminta tahapan pelaksanaan pemilu kada dihentikan sebelum sebuah temuan telah jelas. Jadi hari ini itu tim pasangan calon nomor 3 datang ke KPU, ada 6 tuntutan. Ya, 6 hal yang disampaikan. Yang pertama adalah mereka memprotes kenapa kemarin Realcon itu kok dihentikan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka melaporkan kenapa partisipasi masyarakat kok rendah banget. Berarti nggak legitimate menurut hitungan mereka. Nur Toha mengatakan KPU tidak mungkin menghentikan tahapan pelaksanaan pemilu kada hanya karena adanya permintaan dari pihak luar, karena apapun yang terjadi, tahapan tetap harus berjalan. Namun dalam masalah hukum nanti adanya temuan money politik atau penyalahgunaan formulir C6, ini adalah hal yang berbeda dan ada proses hukumnya. Dari Balikpapan, Muhammad Hilmansyah, Metro TV, Kaltim. Proses penghitungan suara sementara yang dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan dihentikan di tengah jalan. Ketika prosesnya baru berlangsung di 2 kelurahan di Kecamatan Balikpapan Utara. Penghentian ini dikarenakan adanya massa dari salah satu pasangan calon yang menghendaki agar proses penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu tersebut dihentikan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga suasana kondusivitas kota pada pelaksanaan pemilu kada Balikpapan tahun 2015 ini. Kapolres Balikpapan AKBP Jeffrey Dian Juniarta memastikan situasi keamanan di kota Balikpapan hingga saat ini masih kondusif. Kemana Pak? Dengan ketua KPU tadi? Enggak ngobrol-ngobrol situasi apa, gimana, apa enggak, apa ada gangguan enggak, itu aja jalan enggak ada Pak. Tapi ini dihentikan dah? Soal penghitungan. Saya nggak tahu ini baru selesai. Saya nggak ada kaitan sama itu. Kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 Agus Amri menyatakan pihaknya meminta proses penghitungan cepat oleh KPU dihentikan karena statusnya sebagai lembaga negara dan memperhitungkan dampak dari hasil penghitungan suara tersebut. Sampaikan bahwa baru saja kita minta proses quick count yang sedang dilangsungkan atau diselenggarakan oleh KPU itu agar dihentikan. Bukan masalah tapi sebagai lembaga resmi negara seharusnya KPU memperhitungkan dampak yang ditimbulkan dari keputusan mereka untuk merilis hasil sebelum penetapan atau pleno. Sementara itu di kantor KPU masih tampak bersiaga personil kepolisian dari Polres Balikpapan untuk mengamankan kantor tersebut selama pelaksanaan pemilu kada Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Hilmansyah, Metro TV, Kaltim. Petugas mengangkut sampah tewas di kawasan Jalan Borobudur, Muara Rapak, Balikpapan Utara dengan sejumlah luka bekas tusukan benda tajam. Selengkapnya sesaat lagi.